wajib dulu. Pada ketua kelas itu sama. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nyanyi apa Bu? Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang lainnya boleh juga. Kita yang hadir bilang hadir ya. Untuk absensi 1 Ayudya, absensi 2 Sunari Dewi, absensi 3 Sri Damayanti, absensi 4 Devina, hadir. Selanjutnya Sangayu, Yuni Naryati, Bapak Agustika, Krisna Galuh, Rizkyani Andoni, Mesya Pratiwi, Hadir Ibu. berarti nihil ya. Ya. Materi kita hari ini tentang mari kita kenali hewan di sekitaran kita. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau mengajak kalian untuk tes kefokusan. Kalian tahu nggak tepuk fokus itu gimana? Tepuk fokus itu tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Coba kita mulai ya. Tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Jadi kalian sudah fokus ya mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah. Nah, kalian pastinya sudah tahu kan hewan yang ada di sekitaran kalian itu apa saja. Seperti contohnya hewan peliharaan, ayam, kucing, anjing, burung, dan yang lainnya. Selain itu, hewan juga ada hewan liar seperti hewan ular, singa, buaya, dan lainnya. Jadi ada 2 jenis hewan di sekitaran kita. Begitu pula
seperti di daratan. Apa saja sih hewan yang tinggal di daratan? Kalian tahu? Kucing, Ya, lagi? ayam, tikus ibu, Ya, sekarang itu tikus. Ya, kalau di air kerang, lagi? batu, Paus. Buaya. Ya, benar. Kalau di darat dan air apa aja sih? buaya juga kan di darat sama di air ya. Ada lagi? Kodok. Ya, benar. Itu adalah hewan kurang kepada tempat tinggalnya. Sekarang ada dua jenis gerak hewan, yaitu terbang dan lompat. Hewan apa saja sih yang terbang? Burung. Ya, lagi? Ayam. Ayam. Ya, bisa juga terbang ya. Selanjutnya ada melompat. Hewan apa ya? Kelinci. Ya, lagi? Kodok. Ya, benar. Ibu punya sebuah video mengenai ciri hewan dan habitatnya. Kalian bisa menyimak ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada hewan ayam, ikan, bebek, dan cicak. Kalian pernah melihatnya bukan? Bagaimana ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Serta apa ciri-ciri dari habitat hewan-hewan tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan tersebut serta habitatnya, juga hewan-hewan lainnya selain yang ditampilkan di gambar awal ini. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai dari ayam. Nah, bagaimana ciri-ciri dari ayam? Berkaki Pertama, ayam itu memiliki paruh yang runcing. Ini paruhnya. Kemudian, ayam memiliki dua kaki dan dua sayap. Kemudian, ayam termasuk jenis hewan unggas. Yang keempat, hewan berkembang biak dengan bertelur. Kalau ini ayam jago, ya, kalau ini bertelur, yang bertelur ayam betina, nah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah diserami oleh ayam betina, nanti akan muncul telur. Nah, nongol anaknya, nong. Nah, ciri-ciri habitat ayam adalah pertama, tidak dalam lapang yang kering, kemudian di tempat yang lembab. Hewan berikutnya adalah apa ini? Samakun, iwak, ikan, fish. Ciri-ciri ikan adalah pertama, memiliki sisik, sisik, dan ada lendir-lendirnya. Yang kedua, dapat berenang. Yang ketiga, bernafas dengan insang. Yang keempat, berkembang biak dengan ovovivipar dan vivipar. Tapi kebanyakan dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ikan berada di perairan air tawar, berada di perairan air asin. Berikutnya, siapa yang tahu hewan ini? Adakah banyak di rumahmu? Ini adalah hewan cecak, bukan cicak, tapi cecak. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, itu adalah cecak. Ciri-ciri cecak adalah pertama, hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Ini dalam kaki, empat kakinya ini ada perekatnya. Kemudian memiliki kulit yang bersisik. Yang ketiga, memiliki ekor panjang, serta dapat putus ototomi ketika menyelamatkan diri. Yang keempat, cicak berkembang biak dengan ovivipar atau cara bertelur, mendok. Bagaimana ciri-ciri dari habitat cicak? Biasanya cicak itu hidup di sela-sela interior atau dinding rumah. Kemudian kalau dalam bebas, biasanya di dalam kayu atau pepohonan daerah lembab dan hangat. Berikutnya adalah bebek. Bebek ciri-cirinya adalah memiliki paruh berbentuk sudut dan berlayar panjang.
lehernya panjang, tapi bukan jerapah. Memiliki kaki berselaput agar dapat berenang. Lihat, kakinya berselaput supaya bisa berenang. Kemudian memiliki bulu berlapis lilin. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Dan yang kelima, bebek termasuk hewan jenis unggas. Sedangkan untuk perkembangbiakan bebek secara ovipar, wanita dan bebek hidup di darat, terutama di darat kering maupun ada airnya. Kemudian bisa hidup di dalam lumpur, kolam. Nah, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulannya. Iya, jawabannya iya. Ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Selain keempat hewan tadi, yaitu ayam, ikan, bebek dan cicak, kita juga akan menentukan ciri-ciri hewan serta habitatnya selain keempat hewan tersebut. Yaitu pertama, ini siapa tahu? Siapa yang tahu hewan apakah ini? Jamalun, ya, camel, unta. Ciri-cirinya adalah memiliki punuk. Ini punuknya. Punuk ini berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Cadangan lemaknya bisa membantu untuk menggantikan makanan untuk bertahan hidup. Bagaimana habitatnya? Ciri-ciri habitat onta adalah hidup di darat gurun pasir atau di daratan. Lihat ada pohon kaktus. Berikutnya, yang tahu apa nama hewan ini? Kelelawar. Ya, unik sekali bukan? Kepalanya di bawah. Ciri-ciri dari kelelawar adalah memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa. Yang kedua, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik. Yang ketiga, beraktivitas di malam hari atau istilahnya adalah nocturnal. Yang keempat, berwarna hitam atau coklat gelap. Kelima, mampu tidur sambil bergantung. Keenam, memiliki selaput putih pada sayapnya. Ciri-ciri habitat kelelawar adalah hidup di cabang pohon atau buah di tempat yang lembab dan gelap. Berikutnya, siapa yang tahu nama hewan ini? Lihat matanya, lihat mulutnya, bukan? Lihat warna matanya, bulat atau silinder atau tabung. Apa ya? Kita lihat ciri-ciri dari burung hantu yang bisa memutar ke belakang untuk melihat kondisi di sekitarnya, tetapi tidak sampai 360 derajat, hanya sekitar 135 derajat putaran. Yang kedua, telinganya asimetris sehingga mampu mendengar mangsa di bawah tanah. Luar biasa, mangsa di bawah tanah bisa terdengar karena bentuk telinganya dari burung hantu asimetris. Yang ketiga, memiliki paruh bengkok ke bawah dan tajam. Lihat paruhnya bengkok ke bawah tajam. Memiliki suara yang beragam dan bising. Bagaimana ciri-ciri habitat dari burung hantu? Hidup di pepohonan yang tinggi sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Berikutnya, hewan apakah ini? Ya, ini adalah bunglon. Ciri-ciri bunglon adalah mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau diistilahkan dengan mimikri. Memiliki lidah panjang sehingga bisa menangkap makanannya dari jarak yang jauh. Matanya bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Ciri-ciri habitat bunglon adalah hidup di dalam hutan atau semak-semak. Berikutnya ini adalah landak. Ciri-cirinya adalah landak memiliki tubuh yang berduri untuk melindungi dirinya dari predator. Lihat gambar ini, dia melindungi diri dari harimau, termasuk hewan pengerat atau rodensia. Sebenarnya ya, landak termasuk hewan pengerat atau rodensia. Landak juga termasuk nokturnal atau biasa beraktivitas di malam hari. Landak memiliki gigi seri lebih panjang dari gigi lainnya. Bagaimana ciri-ciri habitat landak? Menempati lubang-lubang di dalam tanah, membuat lubang kemudian masuk di dalam lubang, tinggal di situ. Ya, landak. Berikutnya, siapa yang pernah makan ini? Apa coba? Ini namanya cumi-cumi.
Ciri-cirinya mampu mengeluarkan tinta hitam yang pekat untuk melindungi diri dari tendangan musuh. Ciri-ciri habitat cumi-cumi adalah hidup di dalam laut. Kalian perhatikan hewan apakah ini? Dia bisa menggelinding. Apa ya? Namanya renggiling. Ciri-cirinya renggiling mampu menggulungkan tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian dia mempunyai lapisan kulit yang tebal dan nampak seperti sisik. Ini kalian bisa lihat ciri-ciri habitat renggiling adalah hidup di hutan. Demikianlah video ciri-ciri hewan dan habitatnya. Terima kasih kalian sudah melihatnya. Jangan lupa klik subscribe. Nah, tadi itu video tentang hewan, tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kalian bisa nyebutin nggak hewan apa saja yang tadi dipaparkan di video? Ayam, kelelawar, lagi, tadi, bunglon. ya benar sekali. Jadi kalian tadi udah fokus ya nonton videonya. Sekarang ibu mau membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Jadi Krisna bisa pindah ke sini, bawa bisa ke pintu belakang. Ya. Ibu mau ngasih kalian tugas yaitu membuat ciri-ciri dan habitat dari hewan ini dan hewan ini. Nanti kalian bisa paparkan ke depan. Ibu kasih waktu 15 menit. Bawa ikut ke belakang. Ciri-ciri isinya boleh. Ciri-ciri gini. Yang tetap ya. Ya, statusnya kalian telinganya 2 ya boleh kok. Bernapas dengan hidung dan tubuh. Kerjakan ya, jangan ngobrol. Diskusi. Nah, kan
20. 20. Apakah sudah selesai? Sudah. Coba kalian baca ke depan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Perwakilan kelompok 1 silakan. Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Niludisa Pratiwi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama itu yang pertama itu ini gambarnya anjing. Ciri-cirinya itu berkaki 4, bertelinga panjang 2, matanya ada 2, bernapas dengan paru-paru, kemudian Dengan apa ya? dengan hidungnya. Kemudian berbulu lebat, berhidung 1, warnanya itu tergantung ras dan bersuara. Ini lagi. Habitatnya anjing itu hidup di darat. Apakah benar? Benar. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini gambarnya kucing. Ciri-cirinya berbulu lebat, memiliki 4 kaki, bermata 2, bertelinga 2, bersuara meong meong meong, sering mencuri ikan. Warnanya tergantung perkawinannya. Terus habitatnya di mana? Habitatnya dia di darat. Terima kasih Mesya. Ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan
sini saya akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, di atas ini ada ikan. Ciri-cirinya hidup di air, bernapas dengan lisan, mempunyai sirip dan bertelur. Ya, habitatnya di air. Selanjutnya yang kedua, Kupu-kupu kupu-kupu. mempunyai sayap, sering mencari sari-sari bunga dan lahir melalui bercampur. Ya, apakah benar? Ya, silakan. Terima kasih, Baur. Nah, itu tadi pemaparan hasil diskusi kalian dari dua kelompok. Sekarang kita karena waktunya sudah habis dan Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Apakah kalian ada yang bertanya? Tidak. Jika tidak, apakah kalian sudah paham mengenai hewan yang ada di sekitar kalian? Sudah. Nah, kesimpulannya hewan ada banyak jenis hewan yang di sekitar kita. Jadi hewan juga hidup tergantung pada habitatnya. Kalau ikan hidup di darat bisa tidak? Tidak. Kalau ayam hidup di laut bisa nggak? Tidak. Jadi hewan bisa hidup pada habitatnya. Sekian pemaparan materi dari Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan berdoa dan menyanyikan lagu wajib dulu. Kepada Mesya. Kepada yang lain bisa berdiri. Baik teman-teman, karena Ibu nyuruh nyanyi Garuda Pancasila, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian pimpin doanya ya. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mesya. Ya. Pada ketua kelas, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.